Teman-teman, pernahkah kalian mendengar seseorang yang berbicara dengan bahasa yang terkesan sangat rapi, sopan, dan mudah dipahami? Nah, mereka itu berbicara menggunakan bahasa baku. Tapi di sisi lain, kita juga sering menggunakan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari, seperti enggak, udah, kok gitu sih, dan lain sebagainya. Nah, dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk memahami apa itu bahasa baku dan tidak baku, mengapa bahasa baku itu penting, dan bagaimana cara membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang benar. Aturan itu mencangkup ejaan, tata bahasa, dan pilihan kata yang tepat sesuai pedoman PUEBI dan KBBI. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah tersebut. Biasa digunakan dalam percakapan santai, situasi non-formal, maupun media sosial. Selanjutnya, contoh kata sederhana dari bahasa baku dan tidak baku. Pertama, nggak tahu dan tidak tahu. Kedua, udah dan sudah. Ketiga, ngerjain dan mengerjakan. Keempat, cepet dan cepat. Bahasa tidak baku tidak salah digunakan asalkan kita tahu kapan dan di mana bahasa itu pantas untuk digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, mengikuti aturan ejaan yang benar. Contoh, aktif bukan aktif. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan efektif. Misalnya, saya sudah mengumpulkan tugas lebih baik daripada aku udah ngumpulin tugas. Yang ketiga, pemilihan kata yang tepat. Misalnya, saya merasa bangga menjadi pelajar Indonesia lebih baik daripada aku ngerasa bangga banget jadi anak Indo. Dengan ciri-ciri itu, bahasa baku terdengar lebih profesional, sopan, dan mudah dipahami. Mengapa bahasa baku itu penting? Karena bahasa mencerminkan kepribadian dan kecerdasan seseorang. Ketika kita berbicara atau menulis dengan bahasa baku, kita menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara dan memahami norma kebahasaan yang berlaku. Selain itu, bahasa baku penting karena membantu komunikasi lebih efektif dan jelas. Digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat, rapat, pidato, ataupun ujian, serta menjadi identitas bangsa dan menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan, jika semua orang berbicara dengan gaya bahasa tidak baku di situasi resmi, tentu komunikasi akan terlihat kurang sopan dan membingungkan, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat penggunaan bahasa baku di berbagai tempat. Misalnya di sekolah, saat guru berbicara kepada siswa, anak-anak, tolong dikumpulkan tugasnya sebelum pukul 10. Sedangkan siswa dalam percakapan santai mungkin berkata, "Bu, udah aku kumpulin kok tugasnya." Dua-duanya bisa dimengerti, tetapi penggunaan bahasa baku lebih tepat dalam konteks resmi. Berikut beberapa tips agar kita terbiasa menggunakan bahasa baku. Pertama, biasakan membaca buku, artikel, atau berita berbahasa Indonesia yang baik. Kedua, gunakan aplikasi KBBI untuk mengecek penulisan dan arti kata. Ketiga, latih diri berbicara secara sopan dalam situasi formal. Keempat, perhatikan ejaan saat menulis di media sosial atau tugas sekolah. Dengan membiasakan diri, kita akan lebih mudah memilih kata yang tepat sesuai situasi. Bahasa baku bukan hanya soal berbicara dengan benar, tetapi juga tentang menghargai bahasa kita sendiri sebagai jati diri bangsa. Mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap kesempatan, agar komunikasi kita menjadi lebih jelas, sopan, dan berwibawa. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!